Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, i'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haji hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Az-Zariyat. Dan sekarang kita akan masuk di ayat yang ke-41 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Wa fi 'adin idh arsalna 'alaihimur rihal 'aqim. Ma tadharu min syai'in illa ja'alathu karramim. Dan juga pada kisah kaum 'Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Ma tadharu min syai'in. Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandaknya, illa ja'alathu karramim, bahkan dijadikannya seperti serbuk. Di dalam ayat yang mulia ini, dua ayat ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini masih melanjutkan apa yang sebelumnya disampaikan, yakni tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaannya pada kisah kaum 'Ad yang diutus kepada mereka Nabiullah Hud alaihi salam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa fi 'adin idh arsalna 'alaihim ar-rihal 'aqim. Dan juga pada kisah kaum 'Ad. Ibu yang dirahmati Allah, kaum 'Ad itu adalah kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka Nabiullah Hud. Mereka ini dikenal kaum yang sangat kuat, keras, sehingga mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Ini dikisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Fajr, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mereka juga kaum yang paling menentang Allah dan juga Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan mereka. Kaum 'Ad ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka hidup di wilayah Arabia Selatan, di kawasan bukit-bukit yang sekarang dikenal dengan nama Rab al-Khali. Dia adalah satu daerah di Hadramaut, membentang antara Yaman bagian selatan sampai ke wilayah Oman. Masuk di dalamnya daerah yang namanya Sihar. Nah, itulah kaum 'Ad. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka diazab dengan angin yang sangat dingin dan kencang, yang mana angin yang diberikan kepada mereka ini berlangsung terus-menerus selama 8 hari 7 malam. Dan itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Haqqah ayat yang ke-6.
Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di sini disebutkan salah satu di antara penjelasan siksa yang didapatkan atau azab yang didapatkan oleh kaum 'Ad di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza arsalna 'alaihimur rihal 'aqim." Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Jadi anginnya itu sangat dingin, dia angin yang sangat kencang, angin yang sangat mengerikan. Al-Aqim dikatakan oleh para ahli tafsir, allati la khaira fiha. Angin yang tidak membawa kebaikan sedikit pun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sama-sama tahu ya, angin itu juga memiliki manfaat. Dia bisa membawa hujan, dia bisa menumbuhkan pepohonan, dan manfaat-manfaat dari angin yang lainnya. Nah, angin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum 'Ad itu angin yang disebut Al-Aqim. Al-Aqim, tidak ada kebaikan pada angin tersebut sedikit pun. Justru yang ada adalah membawa bencana, membawa malapetaka dan juga kerusakan yang sangat besar untuk mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan ya bagaimana dahsyatnya angin tersebut yang tadi disebutkan berlangsung 8 hari 7 malam. Allah katakan ma tadzaru min syai'in illa ja'alathu karramim. Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilewatinya, yang dilandanya, bahkan pasti akan dijadikannya seperti serbuk. Jadi angin yang sangat-sangat dahsyat sekali. Nas'alullah al-afwa wal-afiyata wassalamah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan yang seperti ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa ya untuk memberikan azab kepada siapapun yang dikehendakinya. Kita semakin yakin ya dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, kemahabesaran, kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala yang juga seharusnya memberikan pelajaran bahwa tidak ada yang hak untuk diibadahi dengan segenap jiwa dan raga kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita pun ambil pelajaran ya dari kisah umat-umat terdahulu yang dibinasakan. Ya, kita ambil pelajarannya kenapa mereka bisa dibinasakan seperti itu. Ternyata salah satu di antara sababnya karena mereka adlama wa atgha. Ya, mereka itu bersikap zalim, berbuat aniaya. Kemudian mereka, ibu-ibu yang dirahmati Allah, melampaui batas. Mereka kadzdzaba wa tawalla. Mendustakan Allah, mendustakan ajaran Rasul yang dibawa kepada mereka sehingga mereka berpaling dari jalan Allah dan juga Rasulnya. Nah, sabab-sabab inilah yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai ada pada diri kita jika kita ingin mendapatkan keselamatan dunia dan juga akhirat kita. Taib. Berikutnya di ayat ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi Thamud idz qila lahum tamatta'u hatta hin. Fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhathumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan pada kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kalian sampai waktu yang ditentukan. Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Rabb-nya. Maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Famastata'u min qiyamin, maka mereka tidak mampu bangun. Wa ma kanu muntasirin,
dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Para hadirin jamaah, ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla di dalam memberikan azab, memberikan bencana dan musibah kepada siapapun yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan juga batasan-batasannya. Perhatikanlah bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala di dalam membinasakan kaum Tsamud. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat 43 sampai 45 ini mengisahkan kepada kita semua tentang kaum Tsamud yang disebut juga dengan Ashabul Hijr, ya, penduduk Al-Hijr. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kaum Tsamud itu adalah satu kaum yang diutus kepada mereka Nabiullah Saleh alaihi salam. Mereka ini, kaum Tsamud ini adalah orang-orang yang ahli dalam bidang pengukiran, pemahatan bukit atau batu. Jadi mereka ini ahli pahat, ahli ukir. Tapi yang mereka pahat ini, Masya Allah, ya, gunung-gunung batu, bukit-bukit batu, ya, mereka memahatnya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai saat ini pengukiran dan pahatan bukit mereka itu bisa dilihat di satu wilayah yang namanya Gunung Atlab atau yang dikenal dengan Madain Salih. Dia satu wilayah antara Hijaz dan juga Tabuk. Tepatnya masih ada di wilayah Jazirah Saudi Arabia, ya. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka berkuasa setelah kehancuran kaum Ad. Taib. Dan di beberapa ayat Al-Quranul Karim kita bisa melihat dan kita bisa membaca, mempelajari bagaimana tentang kondisi mereka, ya, bersikap kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian bersikap kepada Nabi yang diutus kepada mereka. Kita pun bisa pelajari bagaimana azab yang diturunkan untuk kaum Tsamud. Jadi ada sekitar 3 azab yang diturunkan untuk mereka. Yang pertama, mereka diazab dengan gempa. Ini disebutkan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 78. Mereka juga diazab dengan suara keras yang mengguntur. Ini bisa dilihat di beberapa ayat dan surat. Bisa dilihat di surat Hud ayat 67, di surat Al-Hijr ayat 83, kemudian di surat Al-Qamar ayat 31, termasuk ibu-ibu yang dirahmati Allah, azab yang ketiga adalah dengan sambaran petir. Nah, sambaran petir ini disebutkan di surat Az-Zariyat ayat 42, 43. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, juga di surat Fussilat ayat yang ke-17. Nah, inilah azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Tsamud. Azab yang sangat mengerikan. Kalaulah diazab ya dengan gempa, ya, diazab dengan gempa, ini sudah sesuatu yang dahsyat. Maka bagaimana lagi dengan suara yang mengguntur, sambaran petir. Nas'alullah al-afwa wal-afiyata wassalamah. Taib. Nah, di surat Az-Zariyat ayat 43 sampai 45 ini disebutkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kaum Tsamud itu diazab dengan sambaran petir. Wa fi Tsamuda idz qila lahum tamatta'u. Allah katakan, ya, kepada mereka, silahkan bersenang-senang kalian sampai waktu yang ditentukan. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalimat yang sesungguhnya menjadi peringatan bagi mereka, ya. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesenangan dunia
kemudian fata morgana dunia ini harus kita waspadai. Ya, jangan sampai kita berleha-leha, bersenang-senang, berfoya-foya di dunia, padahal dunia ini akan kita tinggalkan. Dan tentu ini berbahaya sekali. Ya, jangan sampai kita terlena dengan segala kenikmatan dunia yang fana. Ingat, kita hidup di alam dunia ini untuk membekali diri sebanyak-banyaknya sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ya tidak boleh kita mengabaikan batasan-batasan Allah dan juga Rasul-Nya hanya gara-gara ingin mendapatkan kesenangan dunia. Nah, orang-orang yang ada di kaum Samud, Allah katakan tamatta'u hatta hin. Bersenang-senanglah kalian sampai waktu yang ditentukan. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ada saatnya mereka akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kehidupan dunia mereka menjadikan mereka itu ingkar. Fa'atau an amri rabbihim. Mereka berlaku angkuh terhadap perintah Rabb-nya. Mereka berlaku angkuh terhadap perintah Rabb-nya. Jadi mereka tidak lagi mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Nabiullah Saleh alaihi salam kepada mereka. Lagi-lagi ini kedurhakaan, ini pembangkangan, ini dosa dan juga maksiat. Ini penyimpangan yang dilakukan oleh kaum-kaum yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Bersikap angkuh terhadap perintah Allah. Padahal seharusnya perintah Allah dan Rasul-Nya kita wajib mendengar dan mentaatinya. Sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan lain ketika Allah dan Rasul-Nya menetapkan satu ketetapan, melainkan kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan sesungguhnya pada mendengarnya kita, pada ketundukan dan ketaatan kita, disitulah keselamatan, disitulah kedamaian hidup, disitulah kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Disitulah kelapangan jiwa dan raga kita. Bahkan disitulah kenikmatan. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ketika orang itu angkuh terhadap perintah Rabb-nya, maka waliyadzubillah. Sesungguhnya itu kesengsaraan di dunia. Sebelum nanti dia sengsara di kehidupan akhiratnya kalau tidak bertobat kepada Allah. Lihatlah kaum Samud ini. Ketika mereka angkuh terhadap perintah Rabb-nya, maka mereka disambar petir. Fa'akhadhathumus sa'iqah. Mereka disambar petir wahum yanzurun, ya, sedangkan mereka melihatnya. Ibu yang dirahmati Allah, kita dikagetkan dengan suara klakson mobil saja, ya. Ini bisa sampai memegang dada begitu ya, mengelus dada. Kadang orang itu saking kagetnya bisa pingsan. Saking kagetnya bisa keluar keringat dingin, begitu ya. Apalagi dengan sambaran petir. Ya, ini tentu sangat mengerikan sekali, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian efek daripada sambaran petir ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin." Maka mereka tidak mampu bangun dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Jadi sampai tidak bisa bangun dan juga tidak tertolongkan. Na'udzubillah minal azab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sekelumit kisah kaum Samud yang Allah Subhanahu wa taala binasakan. Dan sekali lagi hendaknya kita mengambil pelajarannya. Apa yang menyebabkan mereka itu dibinasakan? Ambil pelajarannya. Oh, ternyata mereka itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang atau an amri rabbihim, angkuh terhadap perintah Rabb-nya, sombong, tidak mau tunduk patuh. Mereka melanggar batasan-batasan Allah dan juga Rasul-Nya. Maka itu yang semestinya kita hindari. Dan kita melakukan apa yang menjadi kebalikannya. Ya, supaya kita mendapatkan keselamatan dunia dan juga akhirat kita. Di ayat berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qauma Nuhim min qabl, dan kaum Nuh sebelum itu. Innahum kanu qauman fasiqin, sesungguhnya mereka itu kaum yang fasik. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Kaum Nabi Nuh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kisah Nabi Nuh beserta kaumnya yang dibinasakan juga mengandung pelajaran yang sangat berharga sekali bagi kita semua. Jadi kisah-kisah para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan ya secara panjang lebar ya di surat-surat dan ayat-ayat yang terpisah, ini sesungguhnya kalau kita kumpulkan, dan alhamdulillah sudah dikumpulkan oleh para ulama kita ya, ini akan sangat memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua, begitu ya. Demikian pula ya hadis-hadis Nabi SAW yang mengisahkan tentang mereka. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Bahkan kita sama-sama tahu salah satu di antara isi kandungan Al-Quran ya adalah kisah-kisah. Al-Quran itu kan isi kandungannya 3. Ya, pertama adalah tentang akidah, iman, kemudian tentang amal-amal hati, keyakinan, i'tiqad, ya, keikhlasan. Ini yang pertama, tentang akidah. Kemudian yang kedua, isi daripada Al-Quran itu adalah syariat, yang di dalamnya ada perintah dan juga larangan. Nah, kemudian yang ketiga, isi daripada Al-Quran itu adalah kisah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya bahwa manusia itu membutuhkan pelajaran dari kisah. Karena dengan kisah itu kita bisa mengambil pelajaran ya. Baik kisah orang-orang saleh ataupun kisah orang-orang yang salah, yang diazab dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan Masya Allah para ulama ya mengumpulkan kisah-kisah para nabi dan rasul yang diambil dari Al-Quran dan juga Al-Hadis ya, sehingga kita bisa merujuk kembali pelajaran tersebut, dan itu akan memudahkan kita untuk lebih maksimal ya di dalam mengambil pelajaran secara terperinci dari setiap kisah para nabi dan rasul. Taib. Dan salah satu di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, beliau punya kitab tentang masalah sirah Nabi ini. Taib. Nah, di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan ya tentang kemahakuasaannya pada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nuh itu ibu-ibu yang dirahmati Allah berasal dari bahasa Syria yang artinya bersyukur, Nuh. Dan beliau juga punya gelar Abdus Syakur, yakni hamba dari zat yang maha bersyukur, ya, yang maha bersyukur. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, beliau dikatakan seperti itu karena sesungguhnya beliau orang yang sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keteladanan yang luar biasa dalam masalah syukur pada Nabiullah Nuh alaihi salam. Dan dikisahkan beliau berdakwah sangat panjang sekali dan sangat lama sekali, mendakwahi umat ya yang ada saat itu. Dikatakan bahwa beliau berdakwah sampai 950 tahun lamanya. Dan ternyata pengikutnya tidak banyak. Dengan perjalanan dakwah yang sangat panjang dan lama itu, dikisahkan hanya 80 orang saja yang mengikut kepada beliau, beriman kepada Allah dan juga kepada beliau sebagai nabi dan rasul pertama yang diutus kepada mereka. Jadi yang ikut ke kapalnya Nabi Nuh itu kurang lebih hanya 80 orang saja. Dan di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu ada pelajaran berharga ya bagi siapapun yang menempuh apa yang ditempuh oleh para nabi dan rasul,
yakni berdakwah, mengajak manusia, mengajak umat kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pertama, ya jangan tergesa-gesa. Berdakwah itu jangan tergesa-gesa, kemudian hanya melihat hasil. Ya. Barangkali hasilnya itu tidak akan kita rasakan saat ini, tapi mungkin akan dirasakan oleh generasi ketiga setelah kita. Nah, ini bisa jadi. Bukankah apa yang kita rasakan saat ini juga merupakan warisan dari orang-orang soleh sebelum kita? Nah, begitu. Maka seorang dai itu jangan tergesa-gesa ya di dalam berdakwah. Jangan tergesa-gesa untuk selalu langsung melihat secara instan hasil daripada dakwahnya. Begitu ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patokannya adalah bukan pengikut. Ya. Kalau seandainya patokan benar dan tidaknya dakwah itu adalah dari pengikut, tentu kita akan lihat ya, ada di antara nabi dan rasul yang pengikutnya itu 1-2 orang saja, bahkan tidak ada pengikut. Artinya apa? Patokan dan standarnya itu bukan masalah ramai atau tidak orang yang ikuti dakwah kita. Ya. Banyak enggak pengikutnya? Bukan itu. Tapi bagaimana ya muatan dakwah kita? Ya, dakwah yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita punya pengikut cuman 5 orang, 10 orang, nggak ada masalah, ya. Nah, itu. Lihat Nabi Nuh alaihi salam. Kita sama-sama tahu Nabi Nuh ini rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus. Artinya bukan orang biasa. Beliau nabi dan rasul. Kemudian perjuangan dakwahnya pun luar biasa. 950 tahun. Ini perjalanan yang sangat panjang sekali. Ya. Maka kita kalau hanya 60 tahun, begitu ya, usia kita 60-70 tahun, ya kemudian berdakwah dan tidak bersabar, ya kemudian tergesa-gesa ya di dalam dakwah, maka ini tentu tidak sesuai dengan teladan yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Nah, itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nasabnya Nuh bin Lamik bin Mat Wasyalak bin Khanuh. Khanuh ini nama lainnya Idris bin Yarad bin Mahlayil bin Qanin bin Anwash bin Shith bin Adam. Jadi untuk sampai ke Adam ini ya Nabi Nuh alaihi salam melewati beberapa kakek begitu ya. Ada Mat Wasyalikh, Khanuh, Yarad, Mahlayil, Qanin, Anwash, kemudian Shith. Ada sekitar 7 kakek di atasnya. Dengan bapaknya berarti 8. Baru nyampai kepada nasab Nabi Adam alaihi salam. Dan kaumnya, kaum Nabi Nuh itu dikenal dengan Bani Rasib. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditenggelamkan pada peristiwa banjir yang sangat dahsyat. Dan itu bisa kita lihat di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 119 sampai 120. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi hujan atau banjir ini termasuk salah satu musibah yang seharusnya dijadikan pelajaran bagi kita semua. Sebagian umat-umat terdahulu dibinasakan Allah Subhanahu wa taala dengan air, ya. Kaum Nabi Nuh alaihi salam dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan ditenggelamkan melalui banjir bandang yang sangat dahsyat. Demikian pula ibu-ibu yang dirahmati Allah, negeri Saba pun demikian. Mereka dilanda dengan banjir bandang yang sangat besar karena jebolnya bendungan ya negeri Saba ketika itu. Kemudian kita juga mengenal ada kaumnya Nabi Musa alaihi salam ya Firaun.
kemudian bala tentaranya, para pengikutnya juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lautan Merah. Nah, ini semua menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Kuasa untuk memberikan musibah sesuai dengan kehendaknya. Ya. Tentu bagi seorang mukmin musibah itu adalah satu perkara yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dan hikmah yang besar ya setelahnya. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagi orang-orang yang menyimpang, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang fasik, maka sesungguhnya itu adalah azab bagi mereka. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ada sebagian daripada saudara kita ya sedang diuji dengan musibah air ini, dan di wilayah kita sebagiannya sedang terkena musibah ini, maka kita memohon kepada Allah semoga musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang tertimpa di dalamnya ya semoga diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka dan juga kita semua bisa mengambil ibrah yang terbaik dari adanya musibah tersebut, untuk kemudian selanjutnya kita memperbaiki diri kita masing-masing, memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki segala kelalaian yang kita lakukan ya. Karena sesungguhnya kerusakan di darat dan di lautan itu disebabkan karena ulah tangan manusia, dosa-dosa yang dikerjakan oleh manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi karena dosa-dosa kita, kesalahan, kelalaian kita selama ini. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah menginginkan dengan musibah itu, dengan kerusakan itu, Allah menginginkan kita merasakan sebagian daripada ya. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Sebagian daripada akibat buruk atas perbuatan dosa dan maksiat kita. Itu sebagiannya saja. Allah ingin supaya kita merasakannya ya sebagai balasan setimpal dari apa yang kita lakukan dari dosa dan juga maksiat ataupun kelalaian ya. Kemudian apa hikmah di balik itu semua? La'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya musibah, ya adanya malapetaka, bencana, wabah atau yang semisal dengan itu, hikmahnya adalah Allah ingin kita itu semua kembali ke jalannya yang benar. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua merubah diri kita, mengubah kondisi kita dari yang tadinya baik supaya lebih baik lagi. Dari yang tadinya buruk kita ganti dengan yang baik-baik. Ya, dosa kita ganti dengan ketaatan, kesyirikan kita ganti dengan tauhid, kebid'ahan kita ganti dengan sunnah, dan demikian seterusnya. Karena hidup ini pada dasarnya adalah perjuangan dan pengorbanan. Kita bisa saja berkali-kali jatuh ya semasa perjalanan hidup kita ini. Namun jatuh kita bukanlah jatuh yang kemudian jatuh terus-menerus, tapi jatuh yang terus kita bangkit dan semakin lebih baik lagi. Nanti jatuh lagi, bangkit lagi dan semakin lebih baik lagi. Dan demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi bukan aib ketika kita terjatuh ke dalam kesalahan. Yang aib itu adalah ketika kita tahu berbuat salah, namun kita tidak mau memperbaiki diri, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para akhwat dan ummahat fillah, inilah 3 kisah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Pertama, kisah kaum Ad yang diutus Nabiullah Hud alaihi salam kepada mereka. Kemudian kisah kaum Tsamud yang diutus Nabiullah Saleh alaihi salam kepada mereka. Kemudian tentang kisah Nabi Nuh dan juga kaumnya yang ditenggelamkan dengan banjir bandang. 3 kisah ini ya kita ambil pelajarannya dengan sebaik-baiknya untuk menjadi bekal bagi kita semua, menjadikan diri kita semakin lebih baik lagi
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon izin pada kesempatan ini kita cukupkan dulu pelajarannya sampai di sini. Insyaallah sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Allahu a'lam bis-shawab. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.